demo ukin ya. Lalu ini passwordnya usernya demo 118001 passwordnya ini ya, yang 19900109. Kalau Bapak Ibu menggunakan mahasiswa kedua, maka gunakan username kedua dan password kedua. Kalau Bapak Ibu memilih mahasiswa ketiga, maka gunakan demo username ketiga dan password ketiga. Pilih Kita salah coba satu. Bapak Ibu sekalian. Saya cobakan. Ya, ini kok nggak mau keluar ya. Saya stop dulu Bapak Ibu. Sudah dipoto tadi ya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Saya share di ini ya, bisa langsung diklik, nanti saya share di kolom chat untuk linknya, link demo. Ya, bisa langsung di ini. Kemudian ya, Oke. ada yang sudah masuk ke Mozilla atau browser yang lain? Sudah Silakan bisa Bapak Ibu, masuk. kita demo. Saya sudah Ya. masuk, Pak. Sudah, Ya. Bapak. Ya, coba dimasukkan passwordnya. Ini ya, sebagai peserta. Ya. Ini hanya untuk ini saja ya, Bapak Ibu. Untuk memperlihatkan isi dari aplikasi ya. Bu. Kenapa? Boleh kami pergi ke sama AA. Lain. 1990 0109. Dan Ya. Ada yang sudah masuk? Sudah, Pak. belum. Ya. Sudah, Pak. Apakah Yang lain tampilannya dulu. sama ini Bapak Ibu yang saya share di Zoom? Benar, Pak. Sama. Sama. Sama, Pak. Ya, ini kan sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Misalnya saya buka di kegiatan penelitian ya. Yang pertama. Ya. Yang pertama, ya nanti Bapak Ibu di sini kan ada fakta integritas ya. Ya, tapi biasanya tuh fakta integritas ini kalau kemarin saya lihat di angkatan sebelumnya tidak ada isi ininya. Bapak Ibu diminta buat sendiri ya. Fakta integritasnya, lalu kemudian nanti diupload di sini. Ya, diupload di sini ada warna biru ini ya, yang saya tandai. Nah, yang tadi Bapak Ibu deskripsinya, ya ini karena sudah ada yang mengisi ya, sudah ada yang mengisi. Ya, contoh deskripsi seperti ini. Ya, silakan nanti Bapak Ibu dikembangkan, dibuat sedemikian rupa, deskripsikan apa kegiatan Bapak Ibu ya. Ini bisa dihapus data-datanya. Ya, misalnya kita mau hapus ini ya silakan. Oh, salah saya mengunggah ya dihapus saja. Ini karena kemarin banyak yang melakukan mungkin ini demo Bapak Ibu sehingga banyak data di sini ya. Ya, ini bisa dihapus.
Ya, kalau misalnya mau tambahkan sudah membuat ini, tambahkan klik ke sini ya. Ya. Nah, ditambahkan itu judul publikasinya apa, penulis berapa, jenisnya apa. Nah, di sini ada tadi yang saya contohkan itu. Silakan dipilih sesuai dengan jurnal atau publikasi yang Bapak Ibu buat. Ya, kemudian tempat publikasinya di mana? Ya, tahun terbitnya kapan? Nah, lalu kemudian penulis keberapa, dari berapa, lalu jenis berkasnya. Ini nanti di sini ada dua kemungkinan ya, apakah langsung filenya diunggah atau melalui Google Drive. Tapi kalau Google Drive jangan lupa aksesnya ya. Aksesnya itu publik ya, jangan privat, karena kalau privat itu tidak bisa dilihat oleh penilai ya. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu disimpan, simpannya gini ya, langsung kita klik simpan. Ya, ini kalau masih ada kosong itu tanda merah seperti ini berarti tidak mau tersimpan ya, karena masih ada kosong yang belum diisi gitu. Ya, begitu juga di kegiatan yang lain ya Bapak Ibu, di aktivitas kegiatan refleksi diri, kegiatan pencarian informasi sama semua polanya, kegiatan yang menghasilkan inovasi, kemudian kegiatan prestasi, kegiatan pengabdian telah dilakukan. Ini sama Bapak Ibu. Nah, yang wajib ini yang ada tanda bintang ya. Ini kegiatan penelitian, kegiatan refleksi, kegiatan pencarian informasi baru, dan kegiatan menghasilkan inovasi. Itu wajib. Nah, lalu kemudian di pembelajaran Bapak Ibu ada dua ya. Ada dua yang kita unggah, ya, yaitu rencana pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Di mana tempat mengunggahnya di sini Bapak Ibu ya. Ini saya ini kan saya buka ini. Ya, jadi pertama Bapak Ibu rencananya dulu ya. Rencananya ya, tulis nanti sekolahnya apa? Misalnya SD Negeri 3 Banjarmasin atau SD Negeri 3 Palangkaraya. NPS-nya berapa? Kemudian kelas berapa, semester berapa, materi yang sesuai dengan RPP-nya, materi apa? Ya, lalu tanggal berapa melakukan praktek nanti, ya, melakukan pembelajaran ya. Lalu kemudian klik berkasnya Bapak Ibu, ya. Nah, di sini nanti dilihat berkas, ya. Ya. Nah, lalu kemudian untuk berkasnya di sini nanti Bapak Ibu ini kok download. Bapak Ibu nanti mengupload di sini ya, mengupload berkasnya untuk RPP-nya, ya. Nah, lalu kemudian di sini ada dua, ada lagi satu yaitu video. Ya, videonya sama tadi diisi Bapak Ibu sekalian, ya, isi ini. Lalu kemudian klik di sini untuk mencari di mana videonya nanti yang mau diunggah, ya. Untuk aturan video, saya kira nanti akan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Janu berapa menit. Ya, silakan diedit untuk memenuhi unsur-unsur pembelajaran yang nanti akan dinilai oleh para penguji. Itu saja saya kira Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke Pak Abu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sakman. Dengan demikian kita sudah menyampaikan baik yang sifatnya substansial ya maupun yang sifatnya teknikal gitu ya. Nah, artinya dengan dua hal tersebut harapannya gitu ya. Harapannya Bapak Ibu sudah paham apa yang harus dikumpulkan, apa yang harus dibuat dokumennya, dan apa yang harus diisikan ke dalam sistem dan bagaimana cara mengisinya, serta bagaimana cara mengunggah bukti atau berkas-berkas yang relevan dengan kegiatan yang diisikan dalam kolom-kolom yang disediakan. Namun demikian, jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau kita diskusikan, akan saya persilahkan. Ya. Nanti mohon Pak Janu maupun Pak Sakman ya untuk standby. Baik, Bapak Ibu, ya kita mulai saja sesi untuk diskusi ini. Nah, silakan yang yang mau bertanya, ya. Raise hand langsung unmute, langsung tanya gitu aja ya. Atau kalau enggak unmute langsung tanya. Ya.
Tapi nanti jawabnya tunggu mungkin 3 orang dulu gitu ya, perlu dijawab. Silakan. Maaf tanya Pak, tadi saya kurang jelas masalah pembelajaran tadi yang diupload itu tentang apanya ya Pak, yang pembelajaran tadi kurang jelas. Terima kasih. Oke, tentang unggahan tentang pembelajaran ya. Betul Pak, yang bagian pembelajaran tadi. Oke, baik. Oke, pertama Bu Anis, yang kedua silakan. Bertanya Pak, Pak Didi Pak. Oke, silakan. Saya mau bertanya, setelah berkas UKIN diunggah, itu kan ada jeda waktu penilaian. Apabila nilai dari kami memang belum memenuhi, apakah ada waktu untuk perbaikan Pak? Ada pemberitahuan? Kalaupun ada, pemberitahuannya melalui apa? Terima kasih Pak. Oke, artinya pertanyaannya apakah ada perbaikan nilai UKIN gitu ya? Ya, sebelum penentuan nilai itu Pak, pemberitahuannya. Baik. Yang ketiga, silakan. Asri Pak, boleh? Oke, silakan Bu Asri. Izin. Begini Pak, untuk di bagian penelitian dan publikasi ilmiah itu, apakah publikasi, apakah bisa saya melakukan laporan aktualisasi saya pada saat saya latsar CPNS? Kalau itu langsung saya jawab aja ya, daripada panjang. Laporan penelitian bisa, Pak, pada saat iya. Langsung saya jawab tidak bisa. Tidak bisa. Mungkin pertanyaan lain aja, silakan. Ayo, lain pertanyaan. Oh, enggak ada. Saya Pak. Oke, siapa? Bu Desi dulu silakan. Oh ya. Baik Pak, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk RPP, apakah boleh menggunakan RPP selama PPL? Dan yang kedua untuk pencarian inovasi kan melampirkan sertifikat. Apakah harus melampirkan surat tugas dari sekolah untuk mengikuti pelatihan? Terima kasih Bapak. Inovasi ya? Inovasi atau Ya, atau anu? Pencarian, atau apa namanya? pencarian informasi Bapak. Informasi, Pencarian kan? informasi. Inovasi ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Baik, 3 orang dulu ya. Monggo, ini Pak Janu, silakan Pak Janu. Halo Pak Janu. Mohon maaf belum dibuka. Mas, ya. Oh iya, masih mute ya. Monggo. Ya, yang di pertama Pak Janu, pembelajaran ya. Yang diunggah itu apa saja? RPP dan video praktek pembelajaran. Dan itu dilakukannya sesuai timeline yang tadi saya sampaikan, Ibu Bapak. Jadi mengunggah portofolio ya kapan, mengunggah video dan RPP itu di 78 kalau nggak keliru tadi itu. Wah, kok ya nggak hafal loh. Betul Pak tadi Pak. Iya. Jadi di timeline nanti Ibu Bapak ini melakukan pembelajaran itu pada tanggal 6 Desember. Nah, ngisi portofolionya sebelum itu, 2 hari sebelum itu, jadi tanggal 4 dan 5. Apa saja yang diunggah, tadi itu ada 6. Yang 6 komponen tadi. Nah, kemudian setelah melaksanakan pembelajaran, itu tanggal 7 dan 8, Bapak Ibu itu mengupload RPP yang digunakan dan link Google Drive hasil praktek pembelajarannya setelah diedit dengan durasi 30-40 menit. Itu yang praktek pembelajaran. Jadi praktek pembelajarannya tanggal 6, hasilnya, rekamannya maksud saya, rekamannya diupload tanggal 7, 8.
Nah, ngupload rekaman itu tadi sudah barusan saja ditunjukkan, tidak hanya rekamannya, tapi rencana pembelajarannya. Jadi ada 2 tempat, pastikan Bapak Ibu mengupload rencana di lembar rencana, dan kemudian mengupload video praktek pembelajarannya di lembar video praktek pembelajaran. Jangan jadi satu, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Sarman, kalau jadi satu, tidak nampak atau tidak keluar form penilaian Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu sudah mengupload dua-duanya, tapi Bapak Ibu tidak akan mendapatkan penilaian di yang kosong. Karena nggak muncul. Muncul itu karena ada berkas yang diupload oleh Bapak Ibu. Form penilaian itu muncul. Maaf Bapak, tanya. RPP-nya itu yang dibuat praktek iya. kemarin, Belum. harus baru RPP? Boleh baru, boleh lama tadi itu kayak gitu. Ya. Ya, boleh baru, boleh disiapkan khusus, boleh yang lama. Kemarin digunakan untuk PPL, tapi tentu dimodifikasi. Nanti kalau yang lama materinya sudah lewat, nggak seru lagi, misalnya kayak gitu kan Bu? Iya dong? Iya. Izin Pak bertanya. Ya, ini biar selesaikan dulu Bu. Belum Bu. Sebentar. Nanti tanyanya ke saya ya. Terus kemudian tadi ada pertanyaan, apakah karena antara upload dengan penilaian itu ada jeda waktu, apakah ini ada boleh dilakukan revisi atau perbaikan? Nah, ini penguji atau itu yang membuka Bapak Ibu ini itu pas di tanggal 9-10 Bapak Ibu, dan itu secara akademis tidak boleh. Nanti mungkin ditambahkan oleh Pak Abu. Jadi tidak ada atau tidak boleh penguji ataupun pengelola itu menghubungi Bapak Ibu. Mohon maaf Pak Abu jika tidak tepat. Terus kemudian, ini termasuk tadi itu boleh RPP PPL tapi dimodifikasi, karena kalau yang lama tentu kurang seru lah, katakanlah kayak gitu kalau mengulang itu Ibu Bapak. Terus kemudian dibukanya upload itu hanya 2 hari ini, jadi kapan merevisinya Ibu Bapak? Jadi sebelum upload link Google Drive tanggal 7 dan 8. Nah, padahal sebut saja kami membuka apa yang diupload Bapak Ibu itu pada tanggal 9 dan 10. Dan itu sudah terjadwalkan apakah si A, B, C, D umpamanya kayak gitu, itu dinilai pada hari pertama atau hari kedua, kita nggak tahu. Dan itu seorang penguji itu hanya bisa menilai 4 orang dalam 1 hari, Bu, ketika apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu itu tidak ada di situ, secara akademis tidak boleh menghubungi mahasiswa. Penguji tidak boleh menghubungi mahasiswa. Tapi secara manusiawi nanti disampaikan oleh Pak Abu. Terus kemudian itu saja atau Pak Abu tadi? Ya, Bu. Tadi ada Pak Abu satu lagi yang belum terjawab, yang satu sudah. Untuk pencarian informasi tadi, harus melampirkan surat tugas dari sekolah di samping sertifikatnya. Tapi kan kalau ada bagus gitu ya. Kalau lebih lengkap itu maksimal Bu skornya. Maksimal gitu ya. Kayak gitu. Biar penilai tidak ragu. Ya, biar tidak ragu-ragu. Lengkap. Ada surat tugasnya untuk mengikuti pencarian informasi baru, terus habis itu mendapatkan sertifikatnya. Ya. Seperti itu. Monggo Pak Abu, mungkin
Cukup. Baik, terima kasih Pak Janu ya. Jadi Ya. boleh saya ulang lagi tadi Bu Anis ya, yang diunggah 2 RPP di tempatnya ya, tidak boleh salah. Dan link ya, sekali lagi link video praktek pembelajaran juga di tempatnya. Tidak boleh dicampur, tidak boleh tertukar. Untuk semuanya ya, ini ya. Oke, karena pernah terjadi atau bahkan sering terjadi ya, tercampur di salah satu saja atau bahkan tertukar. Nanti format penilaiannya nggak keluar sehingga nggak bisa dinilai. Oke ya, tuh. Kemudian untuk penanya berikutnya ya, tidak ada slot untuk perbaikan nilai. Jadi waktu penilaian itu sudah fix ditentukan oleh pusat dan penilai tidak diberikan slot untuk menilai di luar jadwal yang disediakan. Demikian ya, jadi tidak ada perbaikan nilai seperti kemarin misalnya pada uji komprehensif yang ada remedial. Di sini nggak ada remedial. Demikian Bapak ya. Yang ketiga tadi RPP yang mau digunakan boleh yang dipakai saat TPL maupun yang baru. Cuma tadi kelemahannya. Kalau yang sudah lama berarti materi yang mengulang biasanya tidak seru pembelajaran. Nggak seru berarti poinnya bisa kurang. Tapi boleh. Gitu ya. Nah. Kemudian tadi pencarian informasi sebaiknya kalau ada surat tugas lampirkan. Biar penilai tidak ragu. Ini kan zaman di mana semuanya bisa di-scan. Sehingga kalau nilai ragu ini scanan ya, yang sudah diganti namanya atau betul. Nah, tapi kalau ada surat tugasnya, insya Allah penilai yakin. Jadi nilainya bisa maksimal. Baik, demikian ya. Pertanyaan berikutnya, silakan. Izin Pak. Ya, silakan. Langsung aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Selamat sore. Salam Dengan Pak sejahtera siapa buat nih? kita semua. Dengan Pak Iqbar Pak di Iqbar ITB, ya. Pak. Iya, Pak. Ya, silakan. Yang pertama terkait untuk UP Pak. Kan tadi sudah dijelaskan terkait UP yaitu ujian belum ada perubahan dari pusat, mungkin akan dilakukan uji domisili Pak seperti itu. Terkait ujian ini menurut kami menjadi tantangan sendiri bagi kami di. Mohon maaf, UP belum kita bahas ya Pak ya. Oh. Ya, kita UKIN yang kita bahas. Oh iya. Ya, ya berarti saya alih ke pertanyaan lain Pak ya. Iya. Iya. Untuk kegiatan kemasyarakatan Pak, untuk pengabdian terhadap masyarakat, Ya, apa perlu surat tugas dari pimpinan juga Pak? Atau hanya semacam SK dan sebagainya saja Pak? Iya, itu saja Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya. Berikutnya silakan. Pak, izin bertanya Pak. Izin Pak bertanya. Silakan Bu Ervina. Bu Ervina dulu silakan. Iya, baik Pak, terima kasih. Ini soal yang tentang pengunggahan kegiatan pembelajaran Pak. Iya. Terus apakah hanya satu RPL dan satu video pembelajaran aja Pak yang kita kirim? Oke. Terima kasih ya Pak. Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Nama siapa? Nama saya Dewi Tisnaningsih Pak. Dewi ya. Ya betul. Gini Pak, terkait dengan pengabdian masyarakat seperti tadi yang ditanyakan sama Pak Iqbar. Kebetulan kan kami itu di kampung Pak. Apakah boleh yang hanya maksudnya kami yang kami upload itu hanya susunan panitia Bapak? Karena selama ini kita itu kalau misalkan ikut kegiatan itu hanya mendapatkan susunan panitia Bapak. Mohon pencerahannya. Terima kasih Bapak. Oke ya. Baik, 3 ini dulu. Silakan monggo Pak Janu. Nggih. Jadi dari Pak Iqbar dan Bu Dewi sebetulnya di pengabdian itu ya saya tidak tahu persis kalau di tempatnya Bu Dewi, tetapi Pak Iqbar itu SK-nya saja cukup, SK atau surat tugas. Tapi kalau tahu-tahu ada susunan itu kan lampiran biasanya nggih Pak Abu nggih. Jadi
lampirannya adalah susunan kepanitiaan kayak gitu. Jadi SK-nya mungkin Bu Dewi bisa apa namanya diminta lah. Kalau susunan panitia itu biasanya bentuknya seperti apa, Bu? Terus kemudian ada tanda tangan yang ada tanda tangannya apa enggak, Bu? Ada Pak, ada tanda tangan ketua dan ini Pak, apa itu capnya. Terus kebetulan kalau seperti Karang Taruna itu Bapak ada struktur organisasi dan nanti dicap basah gitu Pak. Bagaimana itu Pak? Kami soalnya di kampung ini Pak. Iya, di-upload saja lah Ibu. Tetapi kalau misalnya ada ketua panitia, tahu-tahu dicap ya ketua panitianya sendiri, berbeda dengan misalnya kalau di sekolah atau sebut aja ketua Karang Tarunanya. Kalau Karang Taruna kan yang menugaskan atau menyusun susunan panitia, ya boleh aja itu. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Kalau bisa memang yang paling bagus ya surat tugas, terus siapa yang menugaskan itu kan jelas, terus kemudian ada stempel yang menugaskan atau organisasi yang menugaskan tentu. Ya, saya kira itu. Kalau di sekolah tentu ada SK kepala sekolah tentang kegiatan-kegiatan, sebut aja penerimaan peserta didik baru itu termasuk itu. Mesti ada SK kepala sekolahnya tuh. Tidak tahu-tahu susunan panitia penerimaan peserta didik baru tanpa dikasih embel-embel SK-nya harusnya loh ya Ibu, karena ini tadi alasannya di kampung. Nanti mohon Pak Abdullah yang memberikan pencerahan gimana itu. Bapak, mohon maaf, ini seperti itu loh Pak, misalkan kayak pembagian apa itu Pak, seperti contohnya kurban gitu aja lah Pak. Kita kan di masjid ada penyusunan panitia gitu Pak. Ya. Nah, yang kami tanyakan hanya itu Pak. Terus kayak Karang Taruna itu ada hanya langsung struktur organisasi, tidak ada SK-nya dan lain tugas surat tugas gitu Pak. Bagaimana itu Pak? Ya di-upload saja, nanti ada adjustment dari penguji Bapak Ibu apakah diberikan penilaian atau tidak, kita serahkan sepenuhnya pada penguji apakah ini termasuk bisa digunakan atau tidak. Ya, baik Pak, terima kasih jawabannya Bapak. Nanti mungkin ditambahkan oleh Pak Abu. Ya. Terus kemudian Bu Hervina ya Pak Abu ya, yang diunggah 1 RPP dan 1 hasil praktek pembelajaran aja Ibu. Oh iya. Memang satu-satu itu. Memang satu-satu aja Pak ya. Iya. Baik. Ya satu-satu itu jangan berbeda loh ya Ibu. Iya. Maksudnya RPP-nya itu yang digunakan dalam praktek pembelajaran tanggal 6 itu Ibu. Oh iya ya Pak. Baik. Ya, dan ini kalau tidak ada perubahan loh ya Ibu, kalau tanggal 6 itu tadi nanti kita tunggu, nanti tetap ada informasi, mungkin nanti akan kita update terus informasinya apakah jadwal ini tidak ada perubahan atau apa, tapi yang sekarang tanggal 6. Nanti nguploadnya tanggal 7 dan 8. Ya. Terus kemudian sama ya tadi sudah Pak Iqbar sudah sama dengan Pak Iqbar. Ya, Pak Iqbar sekalian aja tadi itu. Kalau Pak Iqbar Pak, makasih ada surat tugas dan SK-nya itu lebih pas. Monggo Pak Abu. Pak, boleh tanya Bapak? Baik, terima kasih Pak Zanu ya. Bapak mau tanya? Ya, silakan sebut namanya Bu. Fitriah Maimun Pak. Ini mau nanya, kalau dapat surat tugas dari kepala sekolah untuk mengikuti webinar itu atau Zoom meeting itu apa boleh Pak? Apa bisa dimasukkan Pak? Oke, itu pertanyaannya ya. Oke, makasih Pak. Ya. Pak, izin bertanya Pak. Boleh Pak, bertanya Pak. Silakan yang Bapak yang laki dulu. Oke. Saya Pak boleh? Oke, silakan. Oke, terima kasih. Saya Pak Kandi dari Cilegon, Pak.
Ada dua hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan persiapan UKIN ke depan. Kebetulan untuk praktek pembelajaran, ya ini saya dapat amanat dari beberapa teman, tanggal 6 itu pas pelaksanaan kegiatan PAS di sekolah, Pak. Ataupun yang mungkin yang daring di rumah ya. Nah ini untuk praktek pembelajarannya apakah dimungkinkan sebelum atau sesudahnya atau harus tetap tanggal 6? Itu satu. Ya, karena kebetulan peserta didik sedang melaksanakan penilaian akhir semester. Ada yang dari tanggal 29, ada yang dimulai dari tanggal 6. Nah, seperti itu. Karena di beberapa daerah mungkin berbeda kebijakan masing-masing. Itu satu yang ditanyakan, apakah dimungkinkan untuk bergeser dari tanggal 6 atau tidak. Ya, karena peserta didik tidak ada. Berkaitan dengan tiga hal tadi, ya apakah luring, daring, atau tidak sama sekali yang tadi disampaikan di awal ya Pak ya. Nah itu. Yang kedua, pertanyaan kedua berkaitan dengan abdi masyarakat. Pak, kalau misalkan begini Pak, itu nama saya misalkan tercantum di dalam sebuah akte perkumpulan tentang radio komunitas pelajar, itu bisa digunakan abdi masyarakat atau tidak Pak? Itu karena emang kebetulan akte tersebut sampai sekarang masih dipergunakan dan masih eksistensi di Kementerian Komunikasi dan Informatika seperti itu akte dari notaris. Itu bisa nggak dijadikan untuk pengabdian masyarakat dalam bentuk organisasi radio komunitas pelajar Kota Cilegon. Terima kasih, hanya itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Silakan lagi, ada lagi? Saya Pak, maaf. Oke, sekarang yang ibu-ibu. Siapa nih? Ya, saya Marianti Pak. Marianti. Yang pertama yang saya ingin tanyakan adalah mengenai penelitian dan publikasi Pak. Bagaimana jika seandainya kita sudah mempunyai PTK, tapi itu harus sudah dipublikasikan gitu ya Pak? Atau kita sudah menulis, tapi hanya kita sudah praktekkan sendiri, tapi belum sempat dipublikasikan ke teman-teman gitu misalnya. Itu boleh atau tidak nanti diupload? Yang kedua ada laporannya yang diketahui kepala sekolah atau pimpinan. Ya ada Pak. Tapi kita sudah melakukan itu di kelas sendiri ada. Bisa ya Pak. Terus yang kedua untuk karya inovasi. Untuk karya inovasi itu boleh nggak kita mengupload suatu media pembelajaran, misalnya kita mempunyai media, misalnya tentang rangkaian listrik, paralel seri, atau tentang sistem pencernaan gitu, kita upload, kita foto, terus seperti itu Pak, untuk gambaran saya. Terima kasih Pak. Oke. Baik, tiga ini dulu. Pak Janu, mau silakan. Yang pertama dari Bu Fitriah, ya. Tadi di pertanyaan yang pertama tadi sama seperti Bu Fitriah, ya. Bisa, Bu, malah lengkap, itu malah bagus. Kalau ada surat tugas dari kepala sekolah untuk mengikuti webinar, terus kemudian Ibu dari kegiatan webinar itu mendapatkan sertifikat. Nah, itu di-upload dua-duanya. Nah, ini meyakinkan. Catatannya bahwa harus ada sertifikatnya. Iya, sertifikatnya. Iya. Kalau enggak nanti surat tugas juga enggak ikut, dilampirkan. Nah, iya, cuma surat tugas saja terus enggak ikut. Harus ada sertifikatnya. Ada Pak, sertifikatnya ada. Oh iya. Kalau nggak ada surat tugasnya gimana? Oke, nggak usah dibahas. Ya lanjut. Kalau tidak ada surat tugasnya, ya sertifikatnya tidak apa-apa. Iya, karena kan daring ya Pak ininya, seminarnya. Webinar ya seminar sama aja Bu. Iya, kan daring ya, jadinya nggak dikasih surat tugas gitu maksudnya. Iya, boleh. Oke, Boleh Pak. Ibu. Terima kasih Pak. Ya, terus kemudian praktek pembelajaran, pelaksanaan praktek pembelajaran ini dari Pak Tandi di Cilegon ya tadi. Ya. Betul Pak, betul. Di Cilegon. Tanggal 6. Ini kita tidak pada kapasitas untuk merubah apa yang sudah menjadi timeline panitia nasional, Pak. Jadi ya bagaimanapun juga Bapak Ibu harus mengkondisikan ketika tanggal 6 itu praktek pembelajarannya. Di siang hari pun boleh ya Pak ya? Berarti iya boleh. Kami harus mengundang peserta didik. Jelas gitu, di kan? tanggal 6 itu ya Pak. Wong waktu libur saja Bapak Ibu harus melaksanakan tanggal itu.
Nah, seperti itu. Jadi ini nggak boleh digeser-geser. Sama seperti PPL, Pak. Kalau dijadwalkan kan 10 hari pertama ini, misalnya hari pertama pengantar, hari kedua dan ketiga prakteknya, yaitu sebetulnya sudah. Makanya dilatih di PPL tepat waktu. Itu masih diberi waktu 2 hari, 2 hari, 2 hari pada setiap 10 hari itu. Nah, kalau di UKIN itu hanya 1 hari, Ibu, semuanya. Nah, nanti kalau sebelum atau sesudah enggak bisa lagi Bapak input, enggak bisa lagi lah, katakanlah kayak gitu. Ya, karena memang ini dari panitia nasional, jadi kami di LPTK itu tidak pada kapasitas untuk menggeser jadwal yang sudah ditetapkan oleh panitia nasional. Mungkin begitu Pak Tandi, nggih. Terus kemudian tadi yang pengabdian tadi sangat bisa, bagus Pak itu, nggih, termasuk pengabdian. Ya. Ya, di akta notaris Pak masalahnya itu. Ya, bisa. Organisasi. Ya, di organisasi. Nggih, pas. Terus kemudian dari Ibu Marianti, jawabannya singkat saja, bisa Ibu. Penelitiannya aja, yang jelas ada tanda tangan kepala sekolah, sudah kan belum diseminarkan atau belum disampaikan ke kawan-kawan, ada skornya. Nanti kalau sudah diseminarkan, ada skornya pula lebih besar. Seperti itu, nggih, Bu Marianti. Terus kemudian karya inovasi berupa media, bisa. Bisa, Ibu, nggih. Mau medianya berupa video pembelajaran atau media seperti yang Ibu sampaikan, bisa. Makanya jawabannya singkat, bisa. Ya. Saya kira pendek-pendek aja ya, jawabannya. Pak Abu, saya. Dipoto ya Pak, medianya dipoto. Ya Bu, kalau ya, tentu. Ya, ada yang disampaikan seperti apa medianya, bentuknya. Di flat bisa ya Pak, di flat. Apa itu Bu? Di flat. Yeah. Pak Abu. Nah, persoalannya memang bukan persoalannya bisa atau tidak bisa. Nanti penilai memberikan nilai apa tidak gitu. Oleh karena itu saran saya sesuai dengan namanya inovatif, ya kira-kira yang original dan kira-kira bermakna gitu ya. Oke. Saya kira ya. Saya kira apakah itu Pak Abu bisa atau tidak, silahkan saja. Ya. Tapi tentu alat peraga yang inovatif, yang original itu pasti nilainya poinnya lebih bagus ya ketimbang LITET gitu ya. Nah, nanti LITET itu akan dipertimbangkan oleh penilai apakah termasuk karya inovatif ya yang memang berguna dalam pembelajaran atau tidak. Jadi bukannya tidak boleh, silakan aja. Oke, lanjut silakan, ada lagi? Mau tanya? Yang sudah ditanyakan jangan ditanyakan lagi ya. Silakan Bapak, yang dari tadi dari sesi kedua, 3, ya silakan. Saya Pak. Ya. Oh, iya. Yang saya Fahru Rahman dari Gombong Kebumen, Jawa Tengah. Mau tanya untuk yang karya inovasi itu tadi video durasi 30 menit, minimal 30 menit itu sifatnya kumulasi atau berupa satu video, Pak? Karya inovasi. Satu video, minimal durasi 30 menit ya, Pak? Ya. Tidak boleh 2 video gitu, yang 2 link video di. Ya, nanti penilaian akan mempertimbangkan. Oh, oke. Iya. Berarti usahakan yang minimal 30 menit dalam kurun waktu. Kan untuk bisa itu kan persoalan kualitas ya. Itu video di channel YouTube kayak gitu ya, Pak ya? Ya, nanti kan akan dilihat sudah di apa namanya berapa orang gitu kan kelihatan di situ. Kalau satu lagi Pak, untuk prestasi itu prestasi di sekolah hanya berupa SK. Misalkan kayak guru prestasi atau guru favorit kayak gitu, bisa atau tidak, Pak? Ya, nanti dijawab Pak Janu ya, nanti biar nggak langsung. Nanti 3 orang dulu baru jawab ya. Oh, iya. Paling seperti itu. Yang tadi 3 sudah dijawab. Berarti pelaksanaannya kalau pas, berarti saya harus melobi untuk pelaksanaan siang gitu, nggak apa-apa, fleksibel waktu. Seluruh Indonesia nggak boleh digeser. Iya. Yang penting pelaksanaan wajib.
Ya. tanggal 6 Desember gitu 6. ya Pak ya. Mau Baik, pagi, Pak, mau terima kasih. siang, mau sore, monggo silakan. Baik Pak, terima kasih. Oke, cukup Pak Farul. Ya, cukup. Silakan dari ibu-ibu siapa ya? Pak, izin bertanya, Pak. Mardianti ya, silakan. Iya, Pak. Saya Mardianti Ningsih. Pak, untuk pembuatan artikel yang yang ditulis di koran itu, Pak, itu masuknya ke karya inovasi atau publikasi ilmiah, Pak? Ya udah langsung aja publikasi karena singkat pertanyaannya ya. Berarti itu bisa digunakan ya, Pak ya? Bisa. Oh, nggih. Ya, Nggih, bisa. terima kasih, Pak. Malah bagus publikasi ilmiah itu. Ya. Itu berarti, maaf Pak, itu kan ada korannya, terus Iya. ada laporannya nggih, Pak? Iya. Ada Ya, yang SK-nya penting juga. korannya itu, yang penting Oh, korannya. yang penting korannya itu. Iya. Nggih. Nggih, terima kasih, Pak. Ya. Oke, terjawab sudah ya, Bu Mardianti. Lanjut nomor 2. Boleh, Pak. Ya, halo, silakan. Halo, ya ini Pak saya mau tanya. Tadi kalau untuk buat video Suaranya itu, kurang jelas, Bu. Putus-putus. ya, halo, iya Pak, ada suara saya Pak. Oke, nama siapa? Saya Bu Putri. Putri Jayanti ya. Iya benar. Nah itu kalau untuk yang pembuatan video itu kan tadi harus tanggal 6 tuh Pak. Kalau misal kita syutingnya itu sebelum tanggal 6 tapi kita uploadnya di tanggal segitu gitu, boleh tidak Pak? Terus sama saya itu Maksudnya video pembelajaran ya? Ya, Praktik pembelajaran ya? Iya, kita buatnya sebelum tanggal 6 apakah boleh? Nah, nanti kita tetap uploadnya di tanggal yang Langsung ditentukan dijawab, tadi. tidak boleh. Langsung dijawab, tidak boleh. Oh, tidak boleh. Iya. Apa akan ketahuan gitu, Pak? Kita syuting tanggal Iya. sebelum itu? Makanya Oh, waktu gitu. menghitung itu harus hidupkan. Tanggalnya harus hidupkan. Oh, gitu. Terus Iya. sama itu Pak, saya masih belum paham untuk refleksi itu apa aja yang harus kita upload Pak untuk refleksi. Ya, itu aja Pak. Terima Oke, kasih. ya. Satu lagi. Saya Bapak dari Kurniawan, Pak. Oh, silakan Pak Kurniawan. Ya, terima kasih sebelumnya. Untuk pertanyaan saya, dari 6 komponen itu, apakah kita harus harus kirim lebih dari satu, Bapak? Umpama saya uploadnya hanya satu, untuk PTK satu, untuk refleksi diri satu, dan lain-lain seperti yang lainnya juga satu, itu bagaimana? Terima kasih. Oke, ya. Baik, monggo Pak Janu. Ada Pak Farul, ada Bu Putri, ada Pak Fahrul Rohman ya. Ya. Yang apa tadi itu Pak Farul? Yang apa tadi? Prestasi SK sekolah. Prestasi sekolah. Prestasi ya? Ya, prestasi itu berupa SK saja boleh atau tidak? Ya, itu harus ada SK. Kalau Maksudnya SK Bapak apa ini? ditugaskan itu terus kemudian untuk mengikuti kompetisi untuk apa namanya, terus kemudian jadi juara satu lah, bukti kejuaraan itu, Pak. Iya, bukti kejuaraannya itu yang harus Bapak Ibu upload. Nah, sebagai tambahan Bapak Ibu ditugaskan ya berarti surat tugasnya untuk mengikuti kegiatan lomba itu. Yang sifatnya kompetisi tadi disampaikan. Dari yang bersangkutan ya. Dari Ya, Bapak itu bukan dari Bapak siswanya, Ibu, bukan sekolahnya. bukan mendampingi peserta didiknya. Oke. Baik Pak, terima kasih. Nggih. Terus kemudian dari kalau Bu Mardian Ningsih tadi sudah disampaikan langsung oleh Pak Abu, jadi artikel publikasi itu masuk publikasi. Terus kemudian kalau dari Bu Putri, refleksi itu apa saja? Salah satunya adalah ketika Bapak Ibu tahun kemarin melakukan VTK. Sebut aja seperti itu. Tapi barangkali PTK yang Bapak Ibu lakukan atau semuanya saja, bukan Bu Putri aja, itu ya masih perlu ada perbaikan lagi, katakanlah kayak gitu. Lah itu dilakukan perbaikan lagi itu namanya
karena hasil refleksi kan Ibu Bapak. Terus kemudian hasil perbaikannya seperti apa, di bagian mana yang diperbaiki. Nah itu kenapa kok diperbaiki, karena kan ada hal-hal yang menjadi ya hasil dari renungan Bapak Ibu ketika melakukan suatu kegiatan. Oh ternyata seperti ini. Setelah itu oh ini ternyata belum saya lakukan. Nah kemudian yang belum dilakukan itulah yang disampaikan. Terus kemudian hasilnya setelah dilakukan seperti apa. Kita ambil misalnya seperti contoh yang bukan penelitian saja ya juga boleh Ibu. Memperbaiki instrumen penilaian yang sudah kita gunakan pada tahun yang lalu. Terus kemudian tahun ini tentu Ibu Bapak ini tidak akan menggunakan instrumen yang sama untuk ujian yang sama, katakanlah untuk ulangan yang sama kepada peserta didiknya. Nah itu kemudian berdasarkan hasil refleksi Bapak Ibu, instrumen yang sudah disusun yang lalu itu diperbaiki. Nah ini mungkin kemarin ngetiknya barangkali diserahkan pada pengetik, itu istilahnya cuma salah ketik umpamanya kayak gitu, diperbaiki dia juga termasuk refleksi. Karena kalau Bapak Ibu itu tidak melihat kembali itu tentu nggak pernah bisa memperbaiki. Sebut saja membuat sudah ya sudah nggak tahu ada salah apa enggak, ada kurangnya apa enggak. Makanya setiap kegiatan di PPG ini dikit-dikit refleksi, dikit-dikit refleksi. Maksudnya supaya itu. Terus apa itu? Instrumen. Ya, menyusun instrumen saja bisa dilakukan. Apa saja tadi itu? Ibu Bapak banyak kelihatannya. Oke. Refleksi. Cukup Bu Putri itu aja Pak Janu. Oh cukup ya. Bentar Pak, berarti refleksinya kita buat ketikan kita sendiri gitu Pak? Iya, hasil karya kita sendiri dilakukan refleksi. Bentuknya seperti PTK lagi gitu Pak ya? Iya, karena perbaikan dari yang lalu. Hasil refleksi dari kegiatan penelitian maksudnya. Nah, jadi melaksanakan refleksi dari pengembangan diri kita itu ya sebut saja dari perencanaan pembelajaran saja itu kan kalau membuat rencana pembelajaran terus kemudian pada tahun berikutnya untuk materi yang sama Bapak Ibu baca lagi, ketika Bapak Ibu baca lagi itu mungkin oh kok ini sudah tidak sesuai dengan kekiniannya misalnya sekarang eranya sudah sebut saja kalau tahun kemarin nggak pakai ABCD tujuannya, sekarang jadi ABCD merumuskan tujuan pembelajaran lain itu kan berdasarkan hasil refleksi juga Ibu. Begitu kalau pelaksanaannya misalnya pelaksanaan pembelajarannya ketika Bapak Ibu melihat kembali video praktek pembelajarannya, terus kemudian ada langkah-langkah pembelajaran yang belum sesuai dengan sintak pembelajaran atau model pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan, terus kemudian Bapak Ibu berencana untuk memperbaiki, nah itu ya juga kegiatan refleksi. Ya, jadi bisa rencananya, bisa pelaksanaannya, bisa menyusun instrumennya, ya kegiatan-kegiatan itu bisa 1 semester sekali bisa Bapak Ibu lakukan, itu adalah kegiatan refleksi. Masuk kegiatan refleksi. Nah, kalau penelitian ya kegiatan refleksi terhadap pelaksanaan penelitian kita. Sama di karya inovasi sebut saja membuat media kalau rangkaian listriknya sekarang kurang bagus, disempurnakan lagi nanti tahun depan. Nah, itu ya juga masuk refleksi Bapak Ibu. Kalau tahun kemarin. Kalau tahun kemarin misalnya berupa apa, Pak? Kenapa? Buktinya berupa apa yang refleksi tadi? Bukti yang lama sama yang baru, Pak.
Yang lama sama yang baru di. Iya, yang lama seperti ini, bagian mana yang dirubah, mana perbaikannya. Misal kayak RPP yang lama sebelum Iya. sama RPP yang after Yang baru, gitu ya, di bagian yang mana baru. berubahnya, apanya yang dibaikin. Kayak gitu. Oke. Nanti digabung jadi satu file. Ya, begitu iya. ya Pak ya. Iya. Oh, seperti itu. Oke, saya kira itu. Terus kemudian tadi ada dari Pak Kurniawan, 6 komponen itu satu-satu boleh. Satu-satu saja ya boleh, tentu itu nilainya atau skornya ya juga satu-satu. Kan begitu misalnya ngupload satu penelitian, kan tadi ada nilai atau skor maksimalnya kan Bapak Ibu tadi itu, kalau misalnya diseminarkan 1, kalau tidak diseminarkan 0,5 umpamanya loh itu. Ya itu skornya. Sudah cukup, Pak. Tapi kalau dari sisi boleh atau tidak boleh, boleh. Boleh. Monggo Pak Abu, nggak ada yang tanya sistem tuh ini. Nah, yaitu Pak Sakman bisa istirahat itu nggak ada enggak ya? Yang karena belum nyoba Pak Jan. Yang apa namanya? Yang benar loh Bapak Ibu tadi itu kan begitu ada pertanyaan mengenai lembar 1 di RPP ngupload. Terus kemudian lembar berikutnya ada video praktek pembelajaran, itu nggak boleh dua hal itu jadi satu tempat, maksudnya itu harus sendiri-sendiri. Seperti itu banyak Bapak Ibu. Terus oh iya satu lagi, kalau Bapak Ibu ngupload Google Drive, pastikan Bapak Ibu itu sudah membuka aksesnya. Tidak ada yang menghubungi Bapak Ibu loh ya. Kalau nggak bisa diakses, ya sudah selesai berarti kayak gitu. Nggak bisa dinilai. Nggak bisa dinilai. Ya, sekali lagi pastikan aksesnya dibuka. Ya. Pak Jano. Nggih. Kalau saya ini kan selama ini kan pakai link YouTube ya Pak ya. Apakah nggak bisa Pak kalau kita menggunakan link YouTube aja atau gimana? Nggak bisa Pak ya? Boleh saja. Iya, kita serahkan pada penguji, Pak. Kan yang saya sampaikan, Pak Firdaus ya? Iya, Pak Firdaus. Betul, Pak. Yang saya sampaikan ini adalah dari sisi akademis, Bapak Ibu diminta untuk upload link Google Drive. Nah, itu yang nulis bukan saya itu Bapak. Jadi ini dari panitia nasional. Jadi saya ya hanya menyampaikan saja. Begitu intinya, kalau Bapak Ibu terus kemudian tidak dalam bentuk Google Drive, terus kemudian dalam bentuk YouTube, ya kita serahkan ke penguji. Monggo. Begitu Pak Firdaus? Ya Pak. Ya. Baik. Terima kasih Pak Janu. Monggo. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terkait tadi ya, mungkin untuk semuanya, bukan hanya untuk Bu Putri ya. Seringkali memang untuk refleksi diri ini banyak yang bingung. Ya. Kalau PTK jelas, seminar jelas gitu ya, kursus pelatihan jelas. Nah, refleksi diri itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Janu. Jadi intinya isinya adalah penjelasan atau deskripsi atau narasi tentang kelemahan yang dialami pada waktu yang lalu dan perbaikan yang dilakukan. Itu diuraikan, harus ada uraiannya, tidak boleh tidak. Itu yang dimasukkan ke dalam isian di dalam kolom-kolom tadi. Kemudian ada buktinya. Nah, kalau buktinya itu ada dua-duanya, yang lalu itu ada tapi masih dinilai kurang bagus, kemudian diperbaiki dan baru maka dua-duanya diunggah. Tapi kalau yang lalu belum ada, belum menggunakan, tetapi sekarang perbaikannya dengan menggunakan, misalnya tadi menggunakan media yang dikreasikan sendiri, ya. Nah, maka yang dilampirkan adalah media tadi itu. Oke ya, jadi isinya deskripsi, uraian, ya narasi tentang perbaikan yang dilakukan. Oke, itu yang dimasukkan dalam sistem dalam kolom. Kemudian buktinya adalah lampirannya, ya atau buktinya berkasnya yang diunggah juga itu adalah membandingkan atau yang lama dan yang baru. Kalau ada yang lama, tapi kalau yang lama belum ada ya yang baru saja. Oke ya. Nah. Kemudian hal-hal apa saja yang masuk pada kategori boleh ada perbaikan.
Ya tadi sudah sebutkan banyak hal. Semua terkait dengan apa namanya profesi Bapak Ibu sebagai guru. Boleh terkait perbaikan kompetensi, boleh. Ya. Dulu merasa Ibu tidak punya kompetensi apa, kemudian mengikuti kursus ini dan sekarang memiliki kompetensi, boleh dimasukkan. Nah, terkait dari pembelajaran boleh mulai dari perencanaan. Perencanaan komponennya banyak. Ada RPP, ada KPD, ada media, ada instrumen. Itu sudah 4. Ya, Berarti sudah 4. misalkan ikut webinar PowerPoint ya gitu ya Pak ya. Mungkin sebelumnya saya nggak begitu webinar bagus kalau ikut PowerPoint pasti pelatihan lah, bukan webinar ya. Pasti Oh iya, pelatihan. maksud Ya. saya pelatihan workshop pembuatan gitu ya. Oke. pelatihan PowerPoint Ya, itu bisa boleh. ya. Boleh. Kemudian karya PowerPoint setelah workshop ini loh. Gitu ya. Oke. Kemudian ada KKG tentang membahas tentang apa? Oh, pembuatan RPP model baru misalnya. Ya sudah, yang lama sebegini perbaikan pelatihan yang baru begini, sandingkan dua-duanya. LKPD misalnya ya. Dulu nggak bisa menyusun LKPD atau asal-asalan, atau LKPD dulu selalu ngambil dari yang ada apa diterbitkan oleh penerbit. Sekarang bisa bikin sendiri ya, cantumkan dua-duanya untuk topik tertentu. Kalau mengikuti AKM itu Pak yang dari kementerian sama ya, bisa ya? Ya sepanjang tadi bisa dinarasikan dulu seperti apa potensi Bapak, yang baru seperti apa, buktinya apa. Ya. Boleh. Kan sekarang ada yang ini AKM, asesmen ketuntasan minimal itu kan ada pelatihannya. Ya. Oke, sekarang kan bisa membuat soal-soal yang mengukur apa kecakapan minimal. Boleh, ada soalnya gitu ya. Atau dulu instrumennya itu belum banyak yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, HOTS. Ada soalnya. Sekarang sudah bisa bikin yang hot. Sekarang itu artinya sebelum ikut TPG ya. Nah, karena itu waktunya 3 tahun, itu kisarannya sebelum tanggal ikut TPG. Ya, itu sudah membuat misalnya soal-soal yang dari hasil kursus atau habis seminar atau apa, bisa membuat soal-soal hot. Tampilkan soal yang lama sama soal sekarang yang ada unsur hotnya dan seterusnya. Jadi banyak sekali. Itu semua dilampirkan ya Pak? Berarti semua Iya, dilampirkan. Ya buktinya mana gitu ya, kan harus ada buktinya. Oke ya. Oke, jadi untuk itu pasti semua orang bisa dan tidak mungkin nggak ada isinya ya. Biasanya banyak isinya. Monggo silahkan. Oke, masih ada waktu berapa lama kita ini Pak Jonu? Sekarang jam. Izin bertanya Pak. Satu sesi lagi ya. Satu sesi lagi. Silakan. Siapa? Bu Lydia, silakan. Izin bertanya Pak. Izin, Pak. Ya, silakan Bu Lydia. Kalau bendahara BOS itu bisa dimasukkan ke pengabdian masyarakat, Pak? Bendahara BOS. Bisa, itu kan struktur organisasi sekolah ya. Oh iya, makasih Pak. Oke. Izin Pak, izin tanya Pak. Ya. Izin bertanya Pak, Bu. Bu siapa? Bu Sakinah ya, silakan. Bu Salma, silakan. Oh iya Pak. Makasih Pak. Ini Pak, yang saya tanyakan yang tentang prestasi, apakah boleh? Kan saya dapat piagam sertifikat ini prestasi Gurpres, tapi tahun 2018 akhir Pak, November. Apakah boleh dimasukkan Pak? Kan 3 tahun ya, boleh kan? Oh, boleh Pak, alhamdulillah. Boleh. Makasih Pak. Ya. Oke, Gurpres juara berapa di tingkat apa? Peringkat 1 Pak, kecamatan. Kecamatan. Ya. Oke, nanti kita lihat di kecamatan ada poinnya enggak ya, tapi masukkan jangan masukkan ya. Ada satu. Iya. Ya. Izin bertanya Pak. Siapa ini Bu Hikmah ya, silakan. Terima kasih Pak waktu yang diberikan pada saya. Yang pertama, saya ingin mempertanyakan tentang komponen pertama Pak, komponen melaksanakan penelitian dan publikasi. Ya. Bagaimana jika saya istilahnya menyampaikan untuk artikel di sini, untuk salah satu dari publikasi dan penelitian berupa artikel yang disampaikan di website sekolah. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, jika saya membuat video sekolah atau video promosi PPDB, apakah bisa dimasukkan dalam karya inovasi? Terima kasih, Pak. Oke, yang pertama ya, langsung aja biar singkat ya. Yang pertama tadi apa namanya? Bu, komponen
penelitian dan publikasi, Oke, Pak. ya Jika artikel saya memiliki yang terbitnya boleh yang atau berkala ya, boleh yang berkala, boleh juga yang tadi webnya sekolah ya. Iya, Pak. Webnya sekolah. Oke, silakan aja unggah, nanti tergantung penilainya mau memberikan nilai seperti apa. Yang penting terbit. Gitu ya. Oke. Nah, yang kedua tadi nanti yang akan menilai apakah itu masuk kategori ya karya inovatif atau bukan, nanti adalah penilai. Ya. Kalau dianggap itu ada nilai inovasinya ya akan dinilai. Kalau mau diunggah silakan boleh. Ya. Oke. Terima kasih. Bapak mau tanya, Pak. Silakan, siapa? Rizka, Pak. Iya. Kok nggak ada tampil? Oh, Rizka, silakan. Iya, Pak. Kalau misalkan saya kan pernah ikut pelatihan pramuka, Pak. Itu ada JP-nya 72. Itu bisa dimasukin nggak ya, Pak ya? Pelatihan pramukanya KMD, KML gitu. Oke, karena kepramukaan itu ada hubungannya dengan pekerjaan atau profesi guru di sekolah, ya. Ya. Itu bisa dimasukkan. Oh iya, Pak. Oke, makasih, Ya. Pak. Boleh nambah satu, Pak, pertanyaan, Pak? Boleh, Pak? Sudah langsung, asal cepat ya. Mohon maaf, Pak. Kalau misalkan gini, Pak, emang buktinya tidak terlihat dalam tersurat gitu ya, ataupun dalam bentuk kertas, tetapi adanya di link YouTube gitu, Pak. Karena saya secara pribadi memberikan inovasi pembelajaran di era awal pandemi, Pak, melalui Maksud saya jawab ya, linknya ya, yang diunggah. linknya yang diunggah Iya. ya. Jadi Banyak yang begitu nanti. soalnya pembelajaran lewat radio, tetapi live lewat YouTube seperti itu. Ya. Itu malah bagus. Nanti penilai akan melihat berapa yang sudah apa namanya. Dan itu lebih dari satu, Pak, banyak sekali. Ya, makanya maksudnya yang nanti kan nilainya yang subscribe berapa gitu akan dilihat. Oke, siap. Itu yang menentukan mutunya. Ya. Oke, terima Bu kasih. Nur Sondang, silakan Bu Nur Sondang. Oke, Pak Ismail, silakan. Izin bertanya Pak Abu. Silakan Bu Nur Sondang. Siapa ini? Bu Nur ya, Nur Sondang ya lah. Oke. Baik, terima kasih Pak Abu. Kembali dalam pembuatan video pembelajaran, itu apakah langsung kita nanti terhubung ke dosen penguji gitu Pak? Gimana pertanyaannya Pak Bu? Diperjelas pertanyaannya. Dalam pembuatan video pembelajaran nanti, apakah kita langsung terhubung secara langsung dengan dosen penguji begitu Pak? Kemudian yang kedua, dapat langsung ya? Tidak. Jawabannya tidak. nanti video pembelajarannya itu yang 30 sampai 40 menit itu bukan editan ya Pak ya? Itu yang langsung editan. Diedit hingga 30 sampai 40 menit. Ya, aslinya 2 JP. Oke. Kemudian yang terakhir Pak, itu nanti yang diunggah di RPP hanya RPP aja atau seperangkat pembelajaran itu Pak? Perangkat. Ya, dimasuk perangkat. Oke. Terima kasih Pak Abu. Oke. Ya, kenapa harus perangkat? Di dalam penilaian yang walaupun disebut dengan RPP, nanti penilaiannya menyangkut RPP-nya sendiri ya, dari apa kompetensi dasar dan seterusnya sampai ujung, kemudian ada LKPD-nya dinilai, medianya juga dinilai, kemudian instrumen penilaian juga dinilai. Ya, jadi lengkap. Jadikan satu file ya PDF baru diunggah. Oke. Ya, Pak. Mau Izin tanya, pertanyaan terakhir, Bapak. Bertanya, Pak. Bentar, yang belum dulu. Silakan ini. Bu Ida, silakan. Baik, saya, terima Pak. kasih. Halo. Siapa ini Bu Ida? Bu Alfaida, ya udah, yang muncul Bu Alfaida, silakan. Oh iya, saya nyambung pertanyaan dari Bu Nur Sondang tadi, Pak. Ini yang terakhir, Pak, mengenai video pembelajaran yang kita upload. Kita kan terbiasa upload ke YouTube, Pak. Kata teman-teman angkatan sebelumnya juga amannya kita upload ke YouTube daripada ke Google Drive, Pak. Itu gimana, Pak? Apa boleh kita pakai YouTube aja, Pak? Oke, saya catat dulu. Nanti yang jawab Pak Sakman ini ya. Siap, Pak. Unggah video praktik pembelajaran ke YouTube. Siap, Pak. Oke. Ya, nanti Masih jawab Pak bisa Sakman. bertanya, Pak. Ya, siapa lagi? Saya dengan Ida Ayu, Pak. Bu Ida Ayu, silakan. Iya, kebetulan waktu dulu saya pernah ikut BIMTEK, Pak. Surat penugasannya ada hanya tidak diberikan sertifikat gitu, Pak. Jadi apakah jadi buktinya hanya ada surat penugasan aja gitu, Pak? Apakah itu pelatihan ya? BIMTEK, iya BIMTEK 3 hari waktu itu.
Boleh, tadi sudah dijelaskan. Ya, sertifikat yang dilampiri surat tugas itu nilainya menjadi maksimal. Artinya sertifikat saja boleh, sertifikat saja boleh. Sertifikatnya tidak dapat Pak, saya justru hanya surat penugasan aja Pak yang ada. Oh, kalau itu nggak bisa. Oh gitu. Ya, Iya, memang ya. dari Buktinya kalau kita telah mengikuti dapat sertifikat. Kalau tugaskan kan belum tentu berangkat, Ya. belum tentu melaksanakan. Logikanya begitu. Iya, memang karena saya waktu itu nggak dapet Pak, kayaknya semua deh itu. Makanya saya bingung bertanya dulu. Oke, jadi jawabannya itu ya, beda ya. Izin bertanya Pak Abu. Harus ada sertifikat, karena harus ada CP-nya berapa itu, baru bisa dinilai. Kemudian yang kedua Pak, saya ingin bertanya kalau seandainya menjadi pembina peer counselor itu apakah bisa dimasukkan dalam portofolio juga Pak? Maksudnya kan ada SK penugasan juga gitu. Kalau itu ada SK tugasnya, maka itu masuk dalam pengabdian. Pengabdian ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Mas. Izin bertanya Pak Abu. Oke, silakan. Ini terakhir kalau gitu ya. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Mungkas nih Pak Abu dari Samsuri. Pak Samsuri terakhir ya. Ya, baik Pak Abu, di sini saya ingin menanyakan mengenai teknisi sama Pak Sakman barangkali ini paling pokok dan penting. Tadi sudah dibahas komponen-komponen tentang berkaitan portofolio, refleksi, inovasi itu saya rasa apabila kita upload semua, namun di akhir ternyata urutan kita itu tidak terlihat atau tidak bisa dibuka oleh penguji dan ini akan menjadi hal yang membuat mahasiswa tidak lulus. Dan ini kebanyakan info dari kakak-kakak tingkat kemarin di media sosial, alasan mereka tidak mungkin itu tidak bisa diketahui, tapi kemungkinan karena tidak bisa dibukanya file tersebut. Pertanyaan saya, apakah admin dari OPR itu bisa memberitahu mahasiswa apabila ada file yang tidak bisa dibuka, kemudian diusahakan untuk di-upload ulang ke Google Drive. Karena Google Drive itu ada dua nih Pak, pengalaman itu yang pakai ID belajar itu ternyata menurut teman yang itu di media sosial itu ternyata ada yang tidak bisa dibuka, maka diinformasikan untuk di Google Drive akun pribadi. Mungkin itu lebih baiknya. Kedua, untuk masalah praktik pembelajaran, saya setuju Pak dengan pertanyaan mahasiswa rekan-rekan tadi untuk ke YouTube. Karena Pak, karena untuk pembelajaran 40 menit selama ini ke Google Drive loadingnya agak susah, sehingga penguji dalam melihat penilaian pembelajaran itu dia mutar-mutar. Mungkin ini pertanyaan saya tadi Pak berkaitan dengan Pak Sakman tadi, apakah kami bisa melihat apakah file yang kami masukkan itu sesuai dengan komponen tersebut, kemudian Google Drive tadi bisa dibuka, apakah kita bisa mengeceknya sendiri dengan akun yang berbeda, atau gimana Pak? Kalau misalkan diizinkan admin bisa memberitahu, itu mungkin lebih baik bagi kami, karena kami menyiapkan segala sesuatunya tetapi tidak bisa terbuka atau salah kamar gitu komponen yang dimasukkan, ini juga jadi masalah. Mungkin itu, terima kasih Pak Bu. Baik, terima kasih Pak Samsuri. Ini pertanyaan terakhir dan salah satunya sama dengan pertanyaan sebelumnya yang tujuannya juga ke Pak Sakman. Oleh karena itu, Pak Sakman, monggo silahkan. Baik, makasih Pak Abu dan Bapak Ibu yang sudah bertanya. Saya langsung ke perencana pembelajaran ya, atau pembelajaran. Bapak Ibu, pertama nanti pastikan perangkatnya itu mulai dari RPP sampai pada instrumen itu tidak lebih dari 10 MB. Ya. Kalaupun lebih dari 10 MB, maka disarankan ya Bapak Ibu untuk mengunggah ke Google Drive, ya, mengunggah ke Google Drive, lalu link Google Drive ditautkan di sini, ya, bisa di copy ke Word, lalu kemudian ditautkan di dokumen file, ya, ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk memastikan Google Drive bisa dibuka? Itu bisa Bapak Ibu cek dengan menggunakan akun yang berbeda, ya, menggunakan akun yang berbeda atau minta temannya cekkan, bisa nggak dia buka, gitu kan? Itu boleh seperti itu. Boleh ya. Tapi pastikan pengaturan Google Drive-nya itu akses publik. Ya, pastikan itu, ya. Kalau tidak akses publik pasti tidak bisa dibuka, dan itu biasanya dihubungi oleh admin kalau ada yang tidak bisa dibuka. Tetapi kalau mau mengganti, ya biasanya sistem kan sudah tertutup, tidak bisa lagi diganti. Hanya bisa di open access, dirubah pengaturannya. Ya, tetapi sekali lagi untuk memastikan, boleh dikontak temannya, coba dibuka Google Drive saya, bisa nggak dibuka dengan akun Bapak Ibu yang lain. Kalau bisa dibuka oleh Bapak Ibu yang lain, berarti penguji juga bisa membuka pasti. Ya, itu Pak siapa tadi ya yang bertanya itu. Nah, pertama pastikan dulu ya, pastikan filenya tidak lebih dari 10 MB, ataupun harus lebih,
ya unggah ke Google Drive. Ya, supaya nanti filenya ini tidak terlalu banyak, bisa dikompres Bapak Ibu ya. Misalnya sudah disatukan antara RPP, bahan ajar, media, LKPD dan instrumen penilaiannya itu disatukan, dikompres ke PDF, itu sudah dikecilkan filenya, itu boleh seperti itu. Kalau ada link video di media, jangan dimasukkan videonya, linknya saja ya. Karena itu biasanya yang berat itu kalau ada video di dalam media. Apalagi guru-guru SD itu biasanya senang memasukkan video di media. Nah, sehingga tidak bisa dia mengunggah di sini karena kelebihan terlalu besar filenya. Ya, tetapi kalau memang tidak bisa di ini lagi, ya solusinya adalah silakan menggunakan tautan Google Drive untuk file yang berukuran lebih dari 10 MB. Di sini ada petunjuknya Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk masalah RPP-nya tadi pastikan ya dirubah. Kalau membentuk file, mengunggah dokumen file, pastikan dirubah dulu ke PDF supaya tidak terhambur filenya ketika dibuka oleh penguji kalau menggunakan Word. Jadi di-convert dulu ke PDF supaya lebih rapi nanti ya. Nah, lalu untuk video Bapak Ibu, video pembelajaran ini adalah dilaksanakan sesuai dengan durasi yang ada di RPP. Ya. Ya mengajar seperti biasa, ya lalu direkam. Rekamannya itu diedit. Ya, diedit sampai 30 menit ya, 30 menit. Lalu kemudian hasil editannya dianggap bagus itu diunggah ke YouTube. Ya. Diunggah ke YouTube, lalu kemudian jangan lupa disetting YouTube-nya untuk bisa diakses oleh orang lain, dinonton oleh orang lain. Nah, link YouTube-nya itu dia copy masukkan ke sini. Ya, di tautan berkas Bapak Ibu ya. Nah, di sini hanya ada satu pilihan tautan YouTube. Ya, kalau kemarin itu di tahun sebelumnya itu di angkatan sebelumnya itu bisa Google Drive di sini. Nah, ini sekarang disarankan ke YouTube ya. Nah, lalu kemudian link YouTube-nya dimasukkan di sini Bapak Ibu ya. Nah, lalu kemudian disimpan gitu. Ya. Yo. Kalau supaya tidak terlalu lama mengunggahnya di YouTube, ya di-convert dulu videonya, dikecilkan ukurannya ya. Itu bisa banyak tutorialnya di YouTube itu bagaimana mengecilkan ukuran video, ya, bagaimana mengecilkan ukuran file, itu banyak sekali tutorial-tutorialnya Bapak Ibu sekalian. Ya, itu saya kira Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran ya. Pembelajarannya. Jadi secara garis besar di pembelajaran itu ada 2 file yang diunggah. File RPP-nya itu 1 dokumen, ya, kemudian file video pembelajarannya. Ya, tadi ada yang bertanya kalau pas tanggal 6 itu hari pas penilaian akhir semester ya, maka boleh dilaksanakan pada siang hari menyesuaikan Bapak Ibu ya. Ya, jangan diakal-akali. Saya lihat itu kemarin tidak ada yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ini Bapak Ibu. Ya, sampai nanti kan di video itu diminta untuk diaktifkan timernya ya. Kelihatan di situ tanggal berapa, jam berapa melaksanakan praktik pembelajaran. Jangan hanya diedit ya. Nah, ada juga yang mengedit itu karena lupa katanya mengaktifkan timernya, akhirnya diedit. Ya, akhirnya diedit, dimunculkan jam manual di situ, itu ketahuan. Nah, ini pasti ada apa-apa, boleh saja kita curiga kan, ya gitu. Jadi supaya tidak menimbulkan kecurigaan, Bapak Ibu sekalian, diikuti saja instruksi yang ada di situ. Gitu Pak Abu, ya terkait dengan RPP dengan video pembelajarannya. Lalu tadi ini ya Bapak Ibu di 6 poin ini saya kira tidak ada masalah di sini. Pastikan Bapak Ibu diunggah dengan benar, sesuai dengan ada instruksi di sini. Nah, biasanya yang banyak bertanya itu di mana kita dapat fakta integritasnya. Ya, kalau di tahun sebelumnya ada di sini Bapak Ibu, di sini fakta integritasnya. Kalau tidak ada boleh buat sendiri. Ya, buat sendiri. Ya, formatnya yang penting ada fakta integritas, ya menandakan bahwa itu adalah hasil karya Bapak Ibu, ya, hasil karya Bapak Ibu. Dan siap bertanggung jawab secara hukum ketika ada hal yang dianggap bertentangan dengan hukum Bapak Ibu sekalian. Lalu diunggah di sini. Itu yang biasa banyak bertanya kalau di tempat portofolio gitu. Itu saya kira Pak Abu.
saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Sakman. Ya. Oke, sesuai dengan kesepakatan tadi, kita waktunya sudah habis, kita sudah sampai ujung kegiatan. Namun demikian nanti ya, mungkin masih banyak pertanyaan ya, barangkali. Tapi nanti sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah baca ketika mengisi formatnya itu akan nampak jelas karena di sana sudah ada penjelasannya semua. Ya, karena ini mengawali, boleh aja lah, wajar ada banyak pertanyaan dalam rangka Bapak Ibu memastikan ya apa-apa yang nanti hendak dikemas dalam portofolio itu. Oke. Saya kira demikian. Ada tambahan Pak Janu? Oh, ini ada bertanya Pak. Izin bertanya, bukti penulisan buku apa saja diupload. Kalau buku itu biasanya sampulnya dengan daftar isinya Bapak Ibu ya. Ya, betul. Sampul sampai daftar isi. Jadi ya, antara sampul daftar isi kan ada apa? Apa istilahnya? Ada nama-nama khusus. Ya, sampai situ boleh. Itu samakah dengan karya kayak antologi puisi gitu, Pak? Ya sama. Oke. Pakai sertifikat juga, Bapak? Ya kalau ada ya bagus, nah ini bagus. Kalau kita nulisnya rame-rame gitu, Pak, lebih dari 20 orang, 30 orang gitu, apa pengaruh dinilai, Bapak? Iya, kan dibagi. Masya Allah. Kita rame-rame ya, bikinnya, Bapak. Pasti. Ya Allah. Terima kasih, Pak. Iya. Kalau buku cerpen gitu bisa, Pak? Bikin karya buku. Boleh. Oh, semua karya boleh. Oke. Karya boleh. Itu juga ya sampul sama daftar pustaka daftar isi ya? Ya, dari sampul sampai ke daftar isi. Oh, iya. Ya. Sampai kata pengantar boleh tapi ya karena itu kan antara sampul dengan daftar isi masih ada antaranya itu kan. Semua sampai ke situ. Ya, ada beberapa lembar itu. Kalau misalkan jurnal, Pak? Kalau jurnal utuh, jurnal itu kan cuman paling berapa halaman? Paling banter 5 atau 6 halaman. Iya, maksudnya sampulnya sama isinya juga. Iya. Kayak gitu. Oke. Ya, Pak. Kalau PTK yang digunakan saat KP boleh tidak, Pak? Ya, apa maksudnya? Saat PTK yang dipakai saat KP, kenaikan pangkat, Pak. Oh, boleh. Saya nggak tahu KP itu apa. KP itu kan banyak kepanjangannya kok saat KP. Iya, Pak. Boleh, nggak ada masalah. Terima kasih, Pak. Iya. Oke ya, cukup ya. Pak Janu ada tambahan? Pak, kalau video PPL Pak Janu ada tambahan, Pak Janu? Oh, nggih, tadi ada yang tanya itu loh, Pak, terkait dengan pembuatan video promosi penerimaan peserta didik baru itu kan ibu ini membuat terkait dengan tugasnya sebagai panitia penerimaan peserta didik baru, yaitu pengabdian. Kan karena ditugaskan sebagai panitia penerimaan peserta didik baru, akhirnya membuat video promosinya. Promosi. Iya. Yang terkait dengan pembelajaran, kalau karya inovasi terkait dengan pembelajaran. Iya. Ya. Iya, Pak Bu. Iya, harus hubungannya dengan pembelajaran. Terus mengingatkan aja Pak Bu, mungkin mumpung semuanya, jangan lupa baca kembali modulnya. Oh iya. Itu. Oh iya. Ya, dibaca kembali modulnya, nggih, modul profesionalnya. Oke, Bapak. Ya, kalau boleh diinformasikan, ini angkatan 1, 2, 3 meningkat terus. Ibu Bapak penutup ini nanti harus paling. Itu aja Pak Abu. Ya, kalau boleh 100% ya. Amin. Doanya. Amin ya rabbal alamin. Doanya, Pak. Kata kuncinya ya, harus siapkan waktu untuk baca modul, kemudian pelajari kisi-kisinya. Baik, Pak. Itu nggak ada cara lain kecuali belajar dan belajar. Itu. Jangan menjelang UP sudah pasti nggak karu-karuan itu ya. Oke. Baik, Pak. Ya. Oke, Prof Edi ada tambahan, Prof? Ada yang disampaikan, Prof? Baik, Pak Abu.
Terima kasih Pak Abu dan teman-teman sekalian. Pertama saya ingatkan kepada para mahasiswa, waktu pelaksanaan UPIN itu tidak bisa kita tunda. Jadi sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh pusat. Dosen juga kalau mencoba melewati batas waktu juga tidak ada artinya juga memberikan penilaian. Jadi semuanya dibatasi oleh waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apapun yang didapat unggah saja. Berupa bentuk sertifikat SK, soal nilainya nanti tergantung kepada dosen yang memberikan penilaian buat Bapak dan Ibu. Itu yang paling perlu dulu. Semua ada bukti fisiknya. Yang berikut saya sampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Samsuri. Teman-teman di UPR yang menilai itu semuanya nilai. Tidak ada yang tidak bisa dibuka. Mungkin yang didapat oleh Pak Samsuri dari teman-teman yang lain, bukan di LP3 UPR. Kalaupun ada masalah yang tidak bisa dibuka oleh teman-teman fasilitator, pasti dia menghubungi admin. Admin akan kontak kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi yang tidak lulus UPI itu bukan karena tidak lulus UKIN. Bukan karena tidak lulus UKIN. Dia tidak lulus UPI karena memang dia tidak lulus dari UPI itu. UKIN itu mengantarkan dia untuk masuk ke UPI. Untuk masuk ke UPI. Jadi jangan ada pikiran tidak lulus UPI karena tidak lulus UKIN. Tidak bisa masuk ke UPI kalau tidak lulus UKIN. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi itu diingat. Jadi semua dosen-dosen di UPR sudah konsisten untuk memberikan penilaian, dengan kata lain pasti membantu sepanjang prosedur diikuti oleh Bapak dan Ibu guru sesuai dengan petunjuk yang ada di LMS. Saya kira itu, mudah-mudahan sukses semua. Itu doa kita semua. Dan Amin, amin, Pak. Amin. Pak, terima kasih banyak Pak. Amin, amin, amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak penjelasannya. Penjelasannya. Terima kasih Pak. Pak, penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Abu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Abu. Terima kasih Pak Janu dan juga kawan-kawan koordinator bidang studi, juga kepada seluruh mahasiswa yang dari siang sampai sore ini kita meluangkan waktu ya untuk mencoba menyamakan persepsi, melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan. Harapannya kami selalu pengelola tentu saja bukan banyak yang tidak lulus, harapannya semua lulus, baik UKIN maupun UP. Gitu, ya. Oleh karena itu berikan kesempatan kepada kami ya untuk memberikan nilai agar Bapak Ibu lulus. Bagaimana caranya? Ya isi semua dengan baik, lampirkan bukti-buktinya. Kalau nggak ada buktinya, nggak ada barangnya, kami nggak bisa menilai. Itu kata Profesi tadi begitu. Ya. Jadi harus ada barangnya untuk bisa dinilai. Ya. Insya Allah kalau ada barangnya bisa dinilai dan nilainya cukup ya. Ya. Nah untuk UP tadi kuncinya, tolong pelajari modul. Kalau bisa lebih dari modul, monggo cari literatur yang lainnya sesuai dengan kisi-kisi. Dan juga dilebihkan dari kisi-kisi karena kadang-kadang kisi-kisi juga tidak sepenuhnya sesuai dengan ini sementara perjalanan bawa motor. Oleh karena itu belajar itulah modal untuk lulus UP. Nah, saya berharap tadi Pak Hanu juga berharap, saya kira kami semua ya Profesi juga berharap mudah-mudahan UP untuk angkatan 4 ini pemuncaknya gitu ya. Karena dari angkatan 1, 2 dan 3 tren grafiknya naik. Nah, kalau boleh mecahkan rekor lah 100% gitu semua lulus. Amin ya. Amin Pak. Oke, mudah-mudahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Pak. Baik, sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Amin ya Allah. Ada hal-hal yang kurang Amin, dari Pak. apa yang Semoga, kita Pak. sampaikan tadi. Ya, mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Karena kalau kita tidak sehat, maka kita tidak bisa melakukan segalanya dengan sebaik-baiknya. Oke, oleh karena itu, pesannya di samping mempersiapkan segala sesuatunya, persiapkan juga atau jaga kesehatan. Ya, oke. Karena perjalanan masih relatif agak panjang ya, jaga kesehatan. Itu pesan dari saya dan juga saya kira dari semua pengelola. Baik, selamat sore Bapak Ibu.
Selamat sore Bapak. Sore, Bapak. Selamat sore Sore, Bapak. Pak. Sore Sore, Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Izin live. Banyak Pak. Assalamualaikum. Izin live Pak. Ya Pak, monggo silakan. Izin live Pak. Terima kasih Pak. Live semua ya. Terima kasih Pak Iya, Edi. Pak.